Kami ingin menyampaikan sedikit perkenalan terkait dengan apa sih El-Nusa Petrofin tersebut. El-Nusa Petrofin merupakan perusahaan yang mempunyai visi ingin menjadi perusahaan nasional terkemuka di bidang jasa energi dan juga supply chain management. Di akhir 2021, El-Nusa Petrofin di mana merupakan anak perusahaan dari El-Nusa Tbk mengalami sedikit perubahan dalam pemegang saham, di mana mayoritas saat ini dipegang oleh PHE atau subholding upstream dari Pertamina. Nah, El-Nusa Petrofin itu sendiri memiliki 5 core bisnis. Pertama terkait dengan logistik services, di mana El-Nusa Petrofin mengelola 40% transportasi BBM dan untuk delivery kepada channel-channelnya Pertamina baik di SPBU dan lain-lain, khususnya untuk di luar Jawa. Selain itu, Petrofin juga melakukan bisnis transportasi ke beberapa produk lain seperti petrochemical dan lain-lain. Core kedua adalah storage management, di mana El-Nusa Petrofin mengelola storage khususnya BBM di pelanggan-pelanggan atau industri yang banyak menggunakan fuel. Yang ketiga, core-nya adalah berada di bidang infrastructure services, di mana El-Nusa Petrofin menyediakan infrastruktur baik khususnya kepada induk maupun kepada perusahaan yang lain dalam hal storage, terus kemudian baik BBM maupun aftur, LPG, dan juga lain-lain. El-Nusa Petrofin juga melakukan trading Bapak dan Ibu, khususnya fuel juga termasuk lubricant dan beberapa produk yang lain. Spesifik core kelima adalah terkait dengan chemical. Di sini mensupport migas Indonesia di upstream dan juga masuk ke refinery. Adapun wilayah operasi dari El-Nusa Petrofin saat ini kurang lebih hampir di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan di sebelah kanan itu adalah customer yang kita layani saat ini, baik di induk perusahaan maupun juga perusahaan-perusahaan internasional lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan HSSC ini, seperti kita sampaikan bahwa ini adalah modal dasar jualan El-Nusa Petrofin Bapak dan Ibu. Karena khususnya di industri migas, safety adalah nomor 1. Sebetulnya dalam mengimplementasikan ini di El-Nusa Petrofin mengikuti golden rule dari Pertamina, di mana sebetulnya cukup mudah diingat. Pertama, kita perlu peduli, melakukan intervensi, patuh, melakukan intervensi dan juga peduli. Di sini kami menyampaikan bahwa komitmen perusahaan menempatkan organisasi yang mengelola HSSE itu direct di bawah Presiden Director. Sehingga apapun keputusan terkait dengan HSSE itu akan cepat diputuskan dan langsung oleh pimpinan tertinggi. Dalam melaksanakan HSSE, kami melihat tantangan-tantangan yang sebetulnya dihadapi oleh perusahaan-perusahaan, khususnya El-Nusa Petrofin. Di sebelah kiri mungkin bisa melihat bahwa kami melihat tantangannya itu adalah menciptakan atau meng-create lingkungan kerja yang aman. Bagaimana kita bisa membuat lingkungan kerja yang aman? Tentu saja masuk ke item kedua, kita harus mampu memapping risk yang mungkin terjadi. Nah, kapabilitas untuk memiliki kemampuan melakukan mapping tersebut, kita mempunyai challenge harus memiliki pegawai-pegawai atau employee yang handal, yang kompeten untuk melaksanakan mapping maupun melaksanakan pekerjaannya. Setelah itu, kita mempunyai challenge bagaimana kita bisa memonitor, mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan secara efektif. Kita perlu set sistemnya. Di luar itu, membuat mindset employee dengan mengedepankan HSSE itu juga penting sekali. Di mana setelah masing-masing individu memiliki pola berpikir menomorsatukan HSSE, diharapkan challenge berikutnya adalah yang secara kumulatif dari kumpulan individu tersebut untuk bisa menghasilkan culture yang baik terkait HSSE. Yang ketujuh adalah mendorong digitalisasi. Kenapa digitalisasi? Di bisnis El-Nusa Petrofin seperti sudah saya sampaikan bahwa sangat banyak
melibatkan pekerja, kemudian operasinya 24 jam, tentu tidak lepas salah satu challenge itu adalah mengatasi rasa fatigue. Di level kita nanti yang sudah kami sampaikan, itu sudah menjadi sangat sulit. Oleh karena itu kita perlu mendorong, dalam hal ini kita mengintervensi dengan menggunakan teknologi, di mana kemampuan manusia akhirnya bisa kita tingkatkan dengan bantuan teknologi. Dari challenge-challenge tadi, LSI Petrofin membuat program-program yang kita kategorikan ke dalam 7 action atau 7 pilar. Di antara nomor 1, mengidentifikasi hazard dan risk. Pilar kedua atau action kedua terkait dengan preventing incidents. Pilar ketiga adalah employee engagement. Pilar keempat, kita melakukan measurement, management, culture, and driver. Pilar kelima adalah health excellence. Pilar keenam terkait dengan environmental excellence. Pilar ketujuh yaitu sistem dan teknologi implementation. Kesemua tadi, program tadi, sebetulnya kami ingin meningkatkan level culture kita, di mana di Pertamina Group itu ada pengukuran terhadap HSSE culture, di mana saat ini LSI Petrofin mendapatkan skor 4,12 dari 5 yang terbaiknya, di mana itu tahapannya di level proaktif. Nah, yang ingin kita kejar adalah level tertingginya di generatif. Kemudian tentu saja spesifik terkait dengan bisnis transportasi, kita menginginkan level RAR kita, road accident rate itu di bawah 0,08. Kemudian total recordable frequency tetap dipertahankan di 0, dan juga proses safety event tetap kita pertahankan di 0. Jadi yang kita sampaikan, semua manajemen program kita jalankan. Nah, ini adalah salah satu cuplikan saja di mana bahwa kita memang sudah menjalankan dengan diwakili dari sertifikasi-sertifikasi yang kita peroleh baik dari ISO Management Series maupun SMKTD dari TUV, kemudian SMK3 dari government, dan juga sistem pengamanan yang dari Pertamina. Di luar tadi, kita juga mengimplementasikan atau menggunakan digitalisasi di keseharian. Kita memiliki beberapa sistem seperti SIM atau Simulek, di mana program tersebut kita aplikasikan di semua level untuk memasukkan input lagging maupun leading indicator, kemudian melakukan verifikasi dan juga analisis performance-nya. Kita juga memiliki aplikasi berupa KIRIN, yaitu kartu identifikasi resiko online, di mana ini untuk meningkatkan engagement. Kemudian kita juga melakukan digitalisasi untuk MOC, Management of Change, dan terakhir kita menggunakan SIMEVIN. Jadi sebetulnya adalah digitalisasi dari semua pedoman, SOP, itu kita lakukan secara digital sehingga bisa diakses oleh seluruh pekerja kita di manapun berada. Ini sedikit gambaran saja, apa-apa tadi sudah disampaikan, ada manajemen walkthrough, ada safety briefing yang dilakukan setiap hari, ada pre-trip inspection untuk memastikan sarfas kita dalam selalu kondisi fit, kemudian ada training DDT, ini yang wajib, mandatory, kita lakukan secara berkala setiap tahunnya, kemudian ada tes narkoba baik yang terschedule maupun unschedule, kemudian kita juga melakukan checkpoint secara dadakan di titik-titik tertentu selama di perjalanan, kemudian ada daily check up juga untuk memastikan kondisinya fit. Nah, yang di sebelah tengah, Bapak Ibu, ini adalah sistem yang kita sudah kembangkan dan sudah mulai kita implementasikan. Di situ ada Advanced Driving Assistance System, di mana itu bisa membantu pengemudi kami, AMT kami, supaya stay alert. Karena beroperasi 24 jam, apabila ada microslip dan lain-lain, itu bisa mendeteksi karena memiliki face recognition di sana. Termasuk yang DSM, Driver Status Monitoring, ini sampai ke penggunaan seatbelt pun akan dimonitor secara sistem. Kami juga menempatkan beberapa pusat kontrol yang tersebar di beberapa provinsi itu untuk monitor semua pergerakan unit armada kami. Kalau dilihat di nomor 3 di sana, itu ada PKDA. Kami terus kemudian selain itu, sebagai perwujudan dari peduli tadi yang terakhir, dari sisi korporasi kami juga memberikan reward secara internal. Nah, ini sedikit performance Bapak dan Ibu. Dari 2013
Di situ ada yang biru jumlah kendaraan yang kami kelola 967 hingga tahun 2022 1953. Yang kuning di bawah itu adalah level RAR kami. Nah, road accident rate kami dari 10 tahun yang lalu di 0,75 hingga saat ini kemarin di tahun 2022 alhamdulillah selalu meningkat hingga di level terbaiknya di 0,08. Jadi untuk SSC ini memang maraton Bapak dan Ibu, tidak bisa sprint. Harus komitmen, endurance ya, dan tidak kenal lelah. Nah, ini kalau di Six Sigma sudah kecil, effort untuk supaya bisa lebih kecil ini lebih besar, tetapi efeknya mungkin lebih kecil. Tapi ya memang itu hukum alamnya kan. Oleh karena itu kami juga menerapkan dari teknologi tadi seperti ADAS dan lain-lain, investasi untuk memastikan kami selalu bisa improve. Dari hasil semua itu Pak, kami mendapatkan beberapa recognition dari pihak-pihak terkait. Sebelah kiri kita mendapatkan penghargaan Patra Nirbaya Karya Pratama, alhamdulillah di tahun kemarin, dan juga beberapa recognition lain, termasuk sampai di level AMT kami. Juga mendapatkan nomor 1 yang paling terampil lah dalam mengemudi truk.